Ada kurban itu kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib, kurban yang karena dia dipotong atas dasar nazar, atau disebut dengan kurban nazar. Yang kedua, ada namanya kurban biasa, kurban sunnah muakkad. Dua-dua ini tidak bisa digabung, apalagi nggak dijelaskan. Fenomena yang selalu hadir selama ini, seakan-akan kurban wajib sama kurban sunnah itu tak pernah dijelaskan sama panitia. Bapak Ibu, minggu lalu kita bercerita tentang surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Masih tersisa satu ayat lagi supaya klop dia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira ringkasannya begini. Kesadaran kita terhadap apa yang Allah berikan ke kita itu memantik keinginan kita untuk bersyukur, atau mendorong kita untuk bersyukur ketika kita menyadari apa yang Allah berikan ke kita. Di Al-Quran itu ada kata yang menggelitik sebetulnya, dan itu banyak kita temukan di ayat-ayat Al-Quran. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ada lagi yang lebih nyindir Allah pada kita di situ. La'allahum yas'urun, semoga kamu sadar. Nah, gitu. Nah, yang selalu membuat kita sulit berterima kasih kepada Allah adalah kurangnya kesadaran kita atas karunia Allah yang dilimpahkannya ke kita. Kalau sadar kita itu, sadar itu kan syukur itu, sadar itu ada pada makom hati dan akal. Jadi kesadaran itu makomnya, tempatnya di hati. Sadar bukan hanya pengertiannya sadar dari atau siuman dari gila, bukan hanya itu, atau sadar dari pingsan. Tapi kata yas'urun dalam Al-Quran itu sadar yang meliputi pengetahuan. Jadi kesadaran itu karena kita tahu. Begitu tahu, ya weslah, kerjakan, kira-kira gitu. Kesadaran kita terhadap karunia Allah itu pasti mendorong kita untuk mensyukurinya, kira-kira gitu. Apa yang karunia mana yang mau kita sadari itu, mau kita syukuri itu adalah karunia Allah yang banyak ini, yang Allah sebutkan dalam satu kata di surah Al-Kautsar itu dengan kata Al-Kautsar. Al-Kautsar itu akar katanya adalah kasaro atau kasuro atau kasir. Dalam bentuk benda, kata benda dia kasir. Ini sebetulnya sudah berseliweran kata kasir ini dalam tata bahasa kita sehari-hari, banyak pengertiannya. Jadi kausar amat sangat banyak. Jadi inna a'toina kal kausar sudah banyak sangat nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Nah, di situ perlu penyadaran. Kalau nggak sadar, ya itu tadi, sulit untuk mensyukurinya. Yang kedua, kausar itu, sekedar mengulang saja, kausar itu selain memaknai kata sangat-sangat banyak, menindih rasa sombong kita yang selalu merasa sesuatu yang ada pada kita adalah milik kita.
ditimpa sama Allah. Meskipun banyak yang sudah kamu nikmati dan kamu pegang, kamu kuasai, tapi itu dari Allah. Kalau tidak sadar kita bahwa itu dari Allah, bukan sekedar dalam lisan dan pikiran, tapi menghunjam kesadaran itu lahir dari makom hati, ya itulah yang disebut di surah Ibrahim ayat 9. Kalau bersyukur ditambahi, tapi kalau kufur kasih azab, kasih kesengsaraan. Nah itu. Nah, minggu lalu ada dua yang saya jelaskan. Bandingan dari nikmat yang banyak itu Allah tagih dua. Pertama, fasholli li rabbik. Yang kedua, wanhar. Fasholli li rabbik selesai minggu lalu. Kita ceritakan tentang sholatlah karena Allah. Untuk mengimbangi nikmat yang banyak ini sebagai kompensasi yang diberikan Allah terhadap kita Bapak Ibu. Yang kedua, tidak sempat kita komplit menceritakannya, wanhar. Bapak Ibu, kata wanhar itu bentuknya wa itu waw biasa yang terlepas dari kata anhar. Anhar itu pakai h kecil, maknanya kurban. Jadi hari nahar itu hari berkurban. Secara eksplisit tidak boleh memotong kurban di luar hari nahar itu. Kira-kira gitu ya. Kalau ada orang memotong kurban di luar hari nahar itu berarti bukan potong kurban, potong lembu biasa. Di kampungku namanya marbate. Nah ya, marbate katanya ya. Jadi kata nahar itu adalah maknanya berkurban. Jangan lagi ada perselisihan. Motongnya tanggal 10, jangan. Harus tanggal 10, kok nggak 10 nggak boleh. Oleh. Karena hari nahar itu 10, 11, 12, 13. Jelas ya, Pak ya? Nah, jangan lagi bertengkar. Ada yang datang ke Kemenak waktu itu menceritakan begitu. Saya jawab saja begitu. Nah, sekarang saya mau menceritakan, mengkompleti, melengkapi apa yang saya ceritakan minggu lalu terkait berkurban ini. Yang pertama, saya kutip saja dari kitab fikih. Kita bercerita dulu ini tentang kurban masru'iyatul udhiyah. Syariat berkurban. Nah, apa syariat berkurban itu? Yang pertama, Bapak-bapak, nanti implikasinya ada. Yang pertama niat. Biasanya ini niat ini. Minggu lalu sampai di sini cerita kita di niat. Saya ulangi supaya nyambung. Niat itu sekurang-kurangnya jatuh pada saat kita menyerahkan hewan kurban. Pada saat kita menyerahkan hewan kurban itu jatuhlah niat kita berkurban. Karena itu dijelaskan. Niat itu apakah kurban itu kurban wajib atau kurban itu kurban sunnah. Jangan dipukul rata itu. Ada kurban itu kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib, kurban yang karena dia dipotong atas dasar nazar atau disebut dengan kurban nazar. Yang kedua, ada namanya kurban biasa, kurban sunnah muakkad. Dua-dua ini tidak bisa digabung, apalagi nggak dijelaskan. Fenomena yang selalu hadir selama ini, seakan-akan kurban wajib sama kurban sunnah itu tak pernah dijelaskan sama panitia. Pokoknya kurban kami sekeluarga ini 1 ekor lembu 7 orang, catat oleh panitia. Nah sekarang ini menurut kitab fikih, saya bacakan I'anatul Talibin, ayyustaratu fiha niyah
inda dzabahi au qablahu inda ta'yin. Disyaratkan menyebutkan niat itu. Kalau disyaratkan berarti kalau tidak memenuhi syarat nggak sah. Kalau dia sudah bilang dikatakan disyaratkan, maka sama dengan diwajibkan. Nah, disebutkan kalau kebetulan kurbannya itu kurban nazar atau kurban itu kurban biasa. Sekurang-kurangnya panitia harus bertanya, ini kurban apa Pak? Nazar apa biasa? Kurban nazar. Kenapa mesti disebutkan kurban nazar sama kurban biasa? Karena berbeda perlakuannya. Berbeda perlakuannya, mengikut di dalamnya hukum atau aturan Allah. Karena niat menjadi inti ibadah, saya sudah katakan itu, bisa dinilai ibadah itu dari niatnya. Bisa ibadah itu kosong tanpa niat. Seberapa hebat pun kita melakukan satu ibadah, jenis ibadah itu, kalau tak ada niat, plong. Karena niat itu menjadi rukun ibadah. Semua ibadah pakai niat. Jangan coba-coba melakukan ibadah tanpa niat. Karena itu rukun. Rukun itu kalau nggak ada, batal. Dalam berkurban tadi, itu dia. Wa ma'lumun annaha fil qalbi. Tentu dipahami, diketahui, maklum bahwa niat itu jatuh dari hati. Nah, karena itu bukan sekedar mengucapkan, tapi muncul di hati.